Dapati ujian dan juga masalah. Mungkin akan selesai satu, muncul lagi yang lain. Muncul yang selesai yang lain, muncul lagi yang lain-lainnya gitu. So, aku mau beri kesadaran di sini bahwa stop, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggelia. Di video kali ini aku mau sharing tentang bukan sharing sih, lebih kepada berbagi kesadaran ya sharing kesadaran gitu tentang ini bagi teman-teman yang udah kayak ngelakuin riyadhah gitu ya. Singkatnya gini, udah ngelakuin amalan jarul langit tapi hidupnya belum juga berubah. Nah, video ini wajib kalian tonton sampai selesai. Mudah-mudahan dengan kesadaran yang aku sharing, aku bagikan ini bisa ya membuat kita tersadar dan akhirnya ngerti yang salahnya di mana, kemudian dirubah, dan tentunya realita kita juga akan mengikuti, ada perubahan. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, di sini, kira-kira siapa nih yang lagi nonton video aku yang udah amalan jarul langitnya udah sering gitu ya, udah konsisten, udah rutin gitu, tapi masih nggak ada perubahan. Yo, pasti ada nih di antara kalian nih yang nonton video aku yang masih kayak gitu. Nah, apa sih sebabnya? Sebenarnya hal seperti ini sudah aku sharing ya sudah sering aku sharing di video aku sebelumnya. Cuma di sini aku mau menyadarkan kembali ya, apa sih yang perlu diperbaharui ya, perlu dirubah. Kok gitu ya? Kok hidupnya nggak berubah-berubah meskipun udah jalur langit macam-macam udah ditempuh? Sebenarnya ini loh yang salah. Karena hidup ini kan gini, dimulai dari sebenarnya asumsi kita sendiri ya, asumsi kita terhadap diri kita, prasangka kita, asumsi kita terhadap kehidupan yang terjadi saat ini ya, kehidupan kita sendiri yang terjadi saat ini, dan dimana asumsi dan prasangka itu masuk ke dalam pikiran kita, dan apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu dikelola di dalam perasaan, dan itu yang akan terpancar menjadi kenyataan hidup. Nah, sekarang kita nilai dulu nih, kira-kira selama ini gitu ya, selama kita melakukan riyadhah jalur langit itu gitu, entah itu sholawat, istighfar, tahajud, hajat, atau apapun ya, itu apa sih pikiran-pikiran yang dominan masuk ke dalam akal pikir kita atau pikiran kita tuh apa sih yang sering kita pikirkan gitu ya. Dan gini, prasangka kita terhadap sesuatu yang terjadi saat ini ya, yang misalnya nih kita lagi banyak hutang gitu ya, atau lagi penghasilannya minus misalnya. Nah, prasangka apa yang kita pancarkan ya, penilaian apa terhadap realita hari itu saat itu yang sedang nggak bagus ini. Nah, di sini aku mau sharing atau membagi kesadaran gini teman-teman ya. Hidup ini sebenarnya kan kalau aku lebih suka nyebutnya hidup ini adalah anugerah. Tapi kebanyakan orang di luar sana gitu bilang ujian ya, bilang masalah. Hidup ini adalah ujian, hidup ini ada penuh masalah gitu. Sehingga ya jangan salah tuh, jangan ngeluh, jangan jangan kayak nggak nerima gitu pada saat kita dapat yang nggak enak-enak gitu kan. Konotasi arti atau definisi ujian masalah itu kan gak enak-enak ya. Jadi kalau kita mengasumsikan atau menilai atau memprasangkai hidup ini adalah ujian ataupun hidup ini adalah masalah, meskipun kita udah riyadhah jalur langit apa segala macam ya, akan percuma. Yang terjadi adalah ya itu lagi masalah lagi, ujian lagi, karena mindset kita sudah tersetting selama kita hidup ini selalu diuji dan selalu dapat masalah. Dan kita sudah tahu kan bahwa Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Kalau hambanya menyangka hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah masalah, ya apapun ikhtiarnya, mau ikhtiar langit maupun ikhtiar bumi gitu ya, tetap aja kita akan mendapati ujian dan juga masalah. Mungkin akan selesai satu, muncul lagi yang lain. Muncul yang selesai yang lain, muncul lagi yang lain-lainnya gitu. So, aku mau beri kesadaran di sini bahwa stop, berhentilah memprasangkai kehidupan ini dengan hal-hal yang negatif ya.
ujian itu sebenarnya kayak sesuatu yang mengharuskan kita berubah gitu loh. Cukup itu aja. Jadi bukan sesuatu yang negatif ya. Ujian itu adalah sesuatu yang membuat kita berubah jadi lebih baik. Jadi gini, contoh misalnya sekarang, oh berarti aku disuruh nih dapat video ini, berarti aku ya sih gitu ya, aku sering memprasangkai kehidupan aku yang aneh-aneh gitu ya, yang negatif. Sekarang dapat video ini berarti berarti kita lagi ini nih, lagi disuruh berubah untuk memiliki mindset lebih baik gitu. Ujiannya adalah untuk berubah menjadi lebih baik, artinya positif gitu loh, bukan atau hilangkan aja sama sekali hidup adalah ujian gitu, karena nanti kamu diuji terus, kita diuji terus gitu kan, gak enak. Ujian tuh gak enak gitu ya, menjawab soal terus gitu ya, menjawab pertanyaan Tuhan terus gitu. Enak itu ya, hidup adalah anugerah, hidup itu untuk dinikmati gitu ya, hidup ini menyenangkan. Jadi kuncinya kalau teman-teman lagi ikhtiar misalnya jalur langit gitu ya, baca salawat, istighfar, sholat sunat gitu, rubah mindsetnya bahwa jangan ada lagi hidup ini adalah masalah atau ujian, tapi hidup ini adalah anugerah ya. Hidup ini menyenangkan, hidup ini adalah seni, sebuah seni gitu. Jadi saat kita menemukan sesuatu yang gak enak, itu adalah seninya kehidupan. Kita tahu seni itu selalu ada hal yang bisa kita nikmati, yang bisa membuat kita kayak enjoy ya. Seni gitu ya, bukan sesuatu yang kayak dianggap serius banget gitu, apalagi sampai difikirkan yang sampai dirawat di dalam pikiran, dipelihara gitu ya, selalu diulang-ulang gitu pikiran yang gak bagus-bagus. Nah, setelah merubah prasangka kita tentang kehidupan kita sendiri gitu ya, tentang diri kita sendiri, ganti pikirannya dengan hal-hal yang bagus. Kalau tadinya misalnya nih kita banyak hutang terus mau lunas hutang gitu ya, kita ikhtiar jalur langit, maka fokus kita adalah bukan kepada hutangnya gitu, fokusnya kepada mendatangkan atau menarik uangnya. Jadi bagaimana, pikirkan aja berapa income yang kita inginkan gitu ya, atau suasana pekerjaan seperti apa yang kita mau. Pikirkan itu berulang-ulang di dalam pikiran dengan, nah syaratnya, kenapa kita itu riadoh, istighfar, sholawat, sholat sunat gitu ya, itu supaya kita menenangkan pikiran dan perasaan di state yang relax. Nah, makanya setelah kita riado itu baru kita setting pikiran apa yang ingin kita terjadi, yang kita inginkan dalam hidup. Jadi kalau kita hutang, jangan dipikirkan hutangnya gitu, yang dipikirkan adalah bagaimana kondisiku ya, gambarkan kayak pikirkan aja gitu, aku pengen dapat uang berapa gitu ya. Terus bayangkan kalau kita dapat uang kan seneng tuh, gak mungkin kalau dapat uang gak seneng ya. Nah, pikiran kita hari-hari harusnya pikiran menarik uang, bukan pikiran menarik hutang. Kalau kita mikirkan hutangnya terus, kita akan menarik lebih banyak hutang. Yang kita pikirkan adalah banyak uangnya nih loh, gitu. Pekerjaan impian kita loh. Terus uang yang kita inginkan loh berapa itu. Stop mikirin masalahnya, pikirin impian-impiannya, harapannya, cita-citanya gitu ya, sehingga menghasilkan juga perasaan yang enak, perasaan yang bahagia, happy. Nah, itulah yang akan bisa menarik kenyataan hidup sebenarnya. Sama kalau kita khawatir terus gitu ya, kita rawat khawatirnya, perasaan gak karuan, apa yang terjadi? Banyak orang di luar sana yang justru memikirkan hal yang gak disukai. Aneh ya, pikirannya gak benar. Pikiran yang benar itu adalah perbanyak memikirkan apa yang dia sukai, apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Jadi stop memikirkan apa yang dibenci gitu, apa yang gak disukai. Wajarlah kalau yang terjadi banyak hal yang gak disukai, karena apa? Pikiran kita kebanyakan merawat hal yang tidak disukai. Nah, sebenarnya sesimpel itu ya untuk merubah kenyataan ya, tapi prakteknya memang gak sesimpel itu gitu, bahkan perlu repetisi atau perulangan. Buatlah kayak gini ya, mantra sendiri gitu, terserah gitu mantranya apa. Misalnya nyaman, aku menarik uang dari segala arah ya, dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Setiap hari dibaca, tulis aja gitu, setiap habis sholat dibaca, setiap bangun tidur dibaca gitu ya. Karena ini merupakan self-talk atau sugesti ya, yang kita ciptakan sendiri sesuai keinginan kita, itu lebih mudah diterima daripada orang yang buatkan self-talknya, orang yang membuatkan programnya. Jadi teman-teman buat sendiri
self talknya apa yang enak diterima, yang enak rasanya itu seneng gitu ya. Itu sering-sering dibaca, itu sering-sering dimasukkan ke dalam pikiran. Tapi dengan catatan, apapun yang kita lakukan ya, untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiran itu dalam keadaan rileks, senang ya, santai, jangan ada beban. Karena pikiran kita nggak akan bisa memproses ya kalau tidak di posisi yang rileks ya. Pikiran kita tuh nggak bisa memproses sesuatu yang kayak terpaksa, kayak beban, itu hang, akhirnya apa, kita ya udah amburadul dah kenyataan hidup kita tuh nanti. Jadi usahakan buatlah segala sesuatu tuh dengan santai, tenang, nyaman, rileks. Nah, pada saat kondisi itu self talk dimainkan. Nah, kan sebenarnya itulah fungsinya kita beramal ya. Sebenarnya itu supaya hati kita tenang. Kenapa sih Allah itu kayak, hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam syurgaku, ya kan? Jadilah hamba-hambaku dan masuk ke dalam syurgaku, gitu kan? Surat apa ya? Lupa gitu. Ada ayat seperti itu. Nah, jiwa yang tenang itu didapat dari mana, teman-teman? Pikiran yang plong, yang tenang, pikiran ya gak aneh-aneh, pikiran yang rileks, pikiran yang santai. Maka dengan pikiran yang rileks dan santai, kita mudah masuk ke surganya Allah. Kalau sudah ada di surganya Allah itu kan kita minta apa aja itu terprogram, teman-teman. Nah itu sebenarnya. Jadi dan segala riado kita itu fungsinya kan itu ya. Riado kita ingin menginginkan sesuatu, itu dibentuklah dari riado itu jiwanya tenang dulu gitu. Hatinya tenang dulu gitu. Segala bentuk pertolongan Tuhan datang dari jiwanya yang tenang dulu. Ya, jiwanya yang tenang dulu, hatinya yang nyaman dulu. Jadi itu, setelah itu baru tuh berdoa, baru merancang di dalam pikiran apa yang diinginkan. Nah, teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang ini ya, merubah pola pikir dengan istighfar, sholawat, dan juga diselaraskan dengan hukum tarik menarik ya, hukum alam semesta, itu bisa ikut kelas online aku ya. Di sana kita belajar lebih banyak tentang ini gitu ya, fokus tentang merubah pola pikir dengan riyadu istighfar dan juga sholawat. Nah, kalian bisa ikuti follow di Instagram aku untuk info kelas online-nya, atau langsung klik link atau info di tab komunitas di channel aku ini. Di situ ada linknya, bisa kalian langsung klik ya untuk info kelas online insya Allah yang minggu ini nanti ya, itu akan diadakan. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.